Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak sekalian yang saya hormati, jemaah taklim yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita awali taklim pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi malam tadi pada maghrib bahwa hanya ada dua sosok yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Allah benar, baik dan lulusnya bagi siapapun yang meneladaninya, yakni Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga tidak disebut secara khusus, secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga mengikut dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dijamin tidak akan salah, tidak akan sesat. Mencontoh selain keduanya tidak dilarang, tapi tidak dijamin benar. Yang kedua, mencontoh selain keduanya, dapat taklim yang dirahmati Allah, harus dengan syarat yang ketat. Ya, kalau kita mau sederhanakan, boleh mencontoh yang lainnya, boleh, asal yang lain itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu artinya kita juga berpeluang untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Karena ayatnya kan jelas ya, kembali di samping pengikut Nabi Ibrahim dari kalangan umatnya, juga yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inna awla nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dari kalangan umatnya, dan Nabi ini dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati,
Catatannya yang mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena kita masuk bagian ini, maka sesungguhnya siapapun di antara jika dari kalangan umat Nabiullah Muhammad SAW bisa menjadi teladan bagi. Ya. Mengapa kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan? Atau apa bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai, mengikuti Nabiullah Muhammad SAW? Ya, isyaratnya di Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah dan ingin membuktikan cintamu kepada Allah sekaligus mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku siapa? Aku Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, sekaligus di samping kita ingin membuktikan bahwa kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang lainnya, sekaligus bagaimana cara kita mencintai Nabiullah Muhammad SAW. Ya, jamaah tadi yang dirahmati Allah. Pertama yang harus kita yakini adalah bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja Nabiullah Muhammad SAW, adalah untuk diikuti, untuk ditaati ajarannya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ia ditaati dengan izin Allah. Jadi jamaah taklim yang dirahmati Allah, Nabi itu siapapun dia adalah agar ditaati. Nabi siapa saja yang diutus adalah supaya ditaati ajarannya. Kalau kita adalah umat Nabiullah Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti, mentaati ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, nah, mengapa kita harus mentaati Rasulullah SAW? Ada angin kencang dianggap Tuhan, dan banyak tempat ada Tuhannya. Ada Tuhan sungai, ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, macam-macam. Nah, kita menjadi tahu siapa Tuhan sesungguhnya adalah dari Nabiullah Muhammad SAW, karena kita umatnya. Dan umat-umat yang lain pada nabinya masing-masing. Satu. Yang kedua, mentaati Allah itu menjadi mentaati Rasulullah SAW itu menjadi jaminan taat kepada Allah. Mengapa kita harus mentaati Rasulullah SAW? Ya, mentaati Rasulullah SAW itu menjadi jaminan
kebenaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa dilihat di ayat 80-nya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a An-Nisa 80. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Jadi mengapa? Ya nggak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan hal kepada umatnya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah umat Rasulullah yang mencintai, yang mengikutinya, atau bagaimana cara kita mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak sekalian yang saya hormati, kita mesti mendahulukan ucapan atau sabda Nabi kita Muhammad SAW melebihi ucapan yang lainnya. Itu bukti bahwa kita cinta dan kita ingin mengikuti jejak ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus ingin meneladani. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita mesti mendahulukan apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW daripada yang diucapkan oleh selainnya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan A, lalu Khulafaur Rasyidin mengatakan B, maka yang didahulukan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mengatakan A, lalu 4 imam mazhab itu mengatakan yang lain, maka yang mesti didahulukan adalah apa yang diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu Quran? Apakah itu hadis? Ya, faktanya sekarang, Bapak sekalian dan saya hormati, banyak media massa atau medsos yang kita punya, banyak yang di-share itu justru mutiara kata atau quote-quote orang lain, tidak tertarik nge-share apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Padahal quote-quote mutiara hikmah yang dibuat oleh selain oleh manusia pada umumnya itu tidak dijamin baik, tidak dijamin benar. Mengapa ketertarikan untuk mengedepankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu justru mengalami pelemahan. Nge-share hadis tidak tertarik, tapi kalau nge-share mutiara hikmah tertarik. Padahal apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hadisnya sahih itu pasti benar, baik, benar, dan pas ukurannya. Tapi faktanya kan banyak yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, doa saja. Biasanya habis sholat, doa yang sering dibaca antara lain adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu yang bikin wirid sesudah sholat begitu itu siapa? Nabi bukan.
yang populer kan itu. Yang dari Nabi sesungguhnya sederhana. Apa yang dari Nabi? Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ini sudah mulai tidak laku. Ya, yang laku yang pertama tadi. Allahumma antas salam wa salam wa ilaika yaudu salam wa ayyina bis Rabbana bisalam wa akhirna jannata dar salam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali. Itu yang lebih laku. Kira-kira mana yang bagus, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Nah, enggak, mana yang lebih bagus? Yang asli, yang dari Rasulullah SAW itu dijamin benar. Siapa yang jamin? Allah. Yang panjang itu dari siapa? Selain Rasulullah. Tidak dijamin benar, bukan berarti salah. Tapi di awal saya sampaikan, apa yang dari Rasulullah SAW itu ibarat masakan, itu racikannya pas, tidak berlebihan, tidak kurang, pas, tidak terkesan malas berdoa, tidak terkesan berlebihan atau bahkan mengajari Allah. Ada orang itu berdoa mendikte Allah, atau ada orang berdoa seperti deklamasi. Yang dikte kepada Allah itu gimana? Ya Allah, mudahkan rezeki saya, lariskan jualan saya ya Allah. Sebentar lagi anak saya, ya sebentar lagi kontrak anak saya, nanti sebentar lagi anak saya sudah kuliah. Mudahkan ya Allah, lariskan dagangan saya ya Allah, ya, agar saya bisa bayar kontrakan anak, karena saya ingin membelikan sepeda motor bagi anak saya. Disebutnya dikira Allah itu nggak paham, jadi disebut satu-satu. Ya, pernah dengar doa begini? Nah, saya baca artinya saja. Inna dhuha dhuhauka wal bahaa bahauka. Pernah dengar ya? Ya. Sesungguhnya waktu duha itu duhamu, dan seterusnya. Lalu meminta rezeki tau? Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki. Jika ia masih di atas, turunkan. Jika di bawah, naikkan. Jika jauh, itu turun. Dikira Allah itu apa? Tidak ada istilah jauh dekat dari bagi Allah. Itu kan contoh. Ternyata apa yang dari Rasulullah SAW itu gak laku. Lebih tertarik dengan doa yang relatif lebih banyak, seakan-akan ada protes. Ya Rasulullah, kenapa doanya begini ini kurang? Nah, lalu ditambahi. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, yang penting kan baik. Iya, baik artinya ya baik, tapi tidak semua yang baik itu pas tepat. Tidak semua yang baik itu menjadi baik jika ditempatkan di sembarang tempat. Contoh,
Kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tambah Ta'ala itu bagus kan? Menurut Bapak? Bagus kan? Apa artinya Ta'ala? Maha tinggi. Coba sepakat dah. Setiap membaca Allah kita tambahin Ta'ala. Kan ada orang salam begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ngomong nambah Ta'ala itu sopo. Ya. Ya itu alasannya tadi. Kan artinya bagus Ustaz. Ya bagus. Tapi tidak semua yang artinya bagus itu ditempatkan di semua tempat menjadi bagus. Nah, tempoh hari kan baru ada MTQ ya. Coba peserta MTQ itu berani tak kalau baca ta'awudz begini. A'udzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala rahmanirrahim. Coba kira-kira ini lomba menang apa kalah? Kalah langsung. Kenapa? Kenapa nambah sedikit? Itu contoh sederhana. Jadi apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ibarat masak, racikannya itu pas, tidak terkesan males, tidak mengesankan mendikte Allah. Ya, seperti tadi, kalau di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau lurus gemukkan, kalau gemuk luruskan. Ya, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, mendahulukan apa yang datang dari Rasulullah SAW daripada yang lain. Yang kedua, menuntut mempelajari ilmu tentang sunnah Nabi, ilmu tentang perilaku Nabi, apa saja yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebisa mungkin kita mempelajarinya. Bagaimana kita bagaimana kita akan mencintai dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW kalau kita tidak tahu ilmunya, kita minim pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW tidur, bagaimana Rasulullah SAW sholat dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita akan mencontoh kalau pengetahuan dan ilmu kita terbatas tentang siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, yang kedua, yang ketiga adalah menghidupkan dan melestarikan, menjaga, menghidupkan dan melestarikan sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu bisa berarti pertama aturan, yang kedua ketentuan. Sunnah itu bisa jadi jalan, berarti jalan lurus, bisa ketentuan, ketetapan. Sunnah itu bisa berarti kebiasaan. Sunnah itu dalam berarti hukum yang apabila dilakukan berpahala, jika tidak maka tidak perlu
itu dalam kajian fikih. Tapi apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan nyaris tidak ditinggalkan, itulah sunnah Nabi. Contoh, apa sunnah Nabi? Sholat berjamaah di masjid itu sunnah Nabi. Menikah itu sunnah Nabi. Ada belum menikah? Belum lengkap dengan itu sunnah Nabi. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati, sholat berjamaah itu sunnah Nabi. Jadi bukan sholat berjamaah itu sunnah, sholat berjamaah itu sunnah Nabi. Bagaimana kita akan mengaku mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW jika sholat berjamaah hampir tidak pernah dilakukan di masjid, atau kalau sholat hampir tidak pernah ke masjid, di rumah saja. Tapi ngaku mengikuti sunnah Nabi yang mana yang diikuti? Sunnah Nabinya nikah ya. Bapak sekalian yang saya hormati, kita kalau sudah biasa sholat berjamaah itu nggak peduli Pak. Tapi memang tantangannya lumayan. Tapi itu awal-awal saja. Mula-mula diganggu dengan gerimis. Ganggu dengan gerimis. Gerimis ini berangkat tidak ke masjid. Kalau gerimis masih berangkat ke masjid, bertahan sekian kali, nanti dinaikkan lagi oleh Allah. Agak deras, berangkat tidak? Sampai deras sekali, berangkat tidak? Ya. Jadi ibu bapak sekalian, itu sholat jamaah di masjid itu sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Nah, masih ingat kan ada sahabat Rasulullah yang punya gangguan pandangan, nggak ada yang menuntut izin agar diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Mula-mula diizinkan, tapi begitu mau jalan, kamu dengar atau enggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu wajib bagimu datang ke masjid. Ya datang. Itu sunnah Nabi. Jadi bapak sekalian yang saya hormati, kalau hitung-hitungan angka secara matematis, pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah berapa? 1 banding 25 sampai 27 loh. Ya. Yang menarik yang dirahmati Allah, kalau ada tawaran kerja di kota di Tanjung Redep ini, kita katakanlah satu kiloan lah dari rumah kita, gajinya 3 juta. Tapi di Teluk Bayur sini, Teluk Bayur berapa kilo? 10. Di sana gajinya 25 juta. Bapak pilih mana? Teluk Bayur atau di kota? Cuma 10 kilo. Nah kalau bapak sholat sendirian 1, sholat berjamaah 27, pilih mana? Kalau pilih 1 berarti pinter sekali pilihnya. Dikasih 27, pilih yang 1.
Ya, nanti coba Bapak yang biasa menjaga sholat berjamaah di masjid, itu sekali saja Bapak nggak ke masjid, itu seperti kehilangan uang berapa. Itu sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi, sholat malam itu sunnah Nabi. Sama dengan kalau Bapak biasa sholat malam, lalu seketika malam itu tidak sholat karena nggak kebangun, kecapean atau bagaimana, nyesal. Untungnya dikasih alternatif oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau tidak bangun di malam harinya atau sakit sehingga tidak bisa bangun malam, Rasulullah SAW bayar itu, tidak sholat malamnya itu dibayar dengan sholat 12 rakaat di siang hari. Ya, bahasa saya, Rasulullah SAW nebusnya dengan sholat duha 12 rakaat. Ya, itu sunnah Nabi. Tanda bahwa kita mencintai dan ingin meladani Rasulullah SAW adalah menghidupkan, melestarikan, dan mengajak orang lain untuk menghidupkan sunnah. Ya, itu sunnah. Apalagi sunnah Nabi. 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW itu meskipun dalam keadaan musafir, yang praktis salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau salat malamnya itu wajib bagi Rasulullah. Ya, bagi kita salat malam itu hukumnya sunnah muakkad. Bagi Nabi kita Muhammad SAW salat malam itu wajib. Karena itu kalau tidak sholat malam karena kesiangan, Rasulullah siang yang sholat duha 12 rakaat. Nah, ini kan contoh-contoh sederhana ya. Jika kita ingin mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, lihat saja apa kebiasaan sunnah Nabi itu apa saja itu ya, di samping hukumnya sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sekaligus memotivasi untuk menyertai sholat wajib, sholat fardu itu dengan sholat sunnah. Kalau hadisnya itu ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Maksudnya apa? Ini alternatif ya, pilihan. Jika karena waktu tidak memungkinkan, maka dalam sehari sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu 10 rakaat pun baik. Jika memungkinkan 12 itu apa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, berarti 12. Tapi jika tidak memungkinkan 10 pun tidak mengapa. 10 itu minus 2 rakaat sebelum zuhur. Yang tadinya kalau 12 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau waktunya tidak memungkinkan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Jadi hitung-hitungan bahwa sekalian yang dihormati, jika ingin mengikuti sunnah Nabi dalam hal sholat saja di usia seperti kita ini, minimal berapa rakaat?
minimal 40 Pak. Jangan dari SD sampai setua ini 17 terus. Sama kayak cucunya. Nah, cucunya yang TK, PAUD, SD aja 17 rakaat. Kita yang sebentar lagi dipanggil itu masih aja 17. Nah, surat fardu saya di semalam kan 17 ya. 17 rakaat kan? Ya. Jadi tambahlah. Di usia-usia seperti kita itu minimal 40 rakaat. Kalau 40 rakaat gimana ngitungnya ya? Salat fardu kan 17, salat malam 11. Jadi 28. Salat sunnah rawatibnya 12. 40 minimal itu. Bisa? Bismillah, insyaallah. Belum lagi, mohon maaf, itu nanti Bapak-bapak sekalian, kalau sudah bisa menjaga itu, Bapak itu akan kecanduan sholat tanpa melakukan kesalahan. Kecanduan sholat tanpa melakukan kesalahan, maksud saya tanpa melanggar aturan. Kan logika sederhananya begini Bapak. Ada yang pernah latihan push up? Pernah? Mula-mula kita push up berapa kali? Awal-awal 5 pagi 5, sore 5, besok lagi 5 sampai sepekan. Kira-kira hari pertama dengan hari ke-7 yang tetap 5 itu lebih ringan di awal atau lebih ringan di belakang? Ringan di belakang. Maka di pekan ke-7 tetap 5 push up-nya. Otot kita secara alami dia akan menuntut lebih. Karena 5 itu sudah biasa sehingga ringan, maka dia akan menuntut lebih. Dinaikkan lagi 10 terus nanti sampai 100 itu biasa ya. Kenapa? Ototnya sudah jadi ya. Saya sudah lama latihan bersama. Kalau masih SMP, SMA itu biasa. Push-up 50, 100, 150 itu biasa. Kalau pernah push up mengangkat seluruh badan, itu mainan saya waktu SMA. Jadi kaki di atas, lurus, kita push up, naik turun. Itu keren. Maksud saya apa? Kalau kita biasa jaga sholat itu, kalau sudah biasa sekali maka yang biasa itu lama-lama ringan, dia akan menuntut lagi. Maka ada medianya yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Ada. Selain 40 itu ada. Karena ada 4 rakaat sebelum asar, ada 4 rakaat sesudah zuhur. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan baginya neraka. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah jamin dia syurga. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan merahmati dia.
Ada nggak sholat sunnah sebelum maghrib? Ada. Sholat sunnah sebelum isya? Ada. Belum lagi nanti sholat duha. Sholat duha bagi yang tidak ketinggalan sholat malam maksimal 8. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6, boleh 8. Tak terhitung. Dan itu akan ringan sekali. Dan itu yang membuat kita nikmat. Ya. Jadi ini Bapak sekalian yang saya hormati, jangan mengaku umat Nabi kita Muhammad SAW yang mencintainya dan menjadikannya sebagai teladan jika hal ini belum kita upayakan secara maksimal. Ya, minimal di usia kita tadi 40 rakaat, bisa menjaga 40 rakaat udah hebat. Ya, belum. Bisa tidak 60 rakaat? Nah, 40 dulu lah, jangan 60. Ya, saya kira itu Bapak sekalian yang saya hormati. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Dan apakah semua umat Nabi Muhammad itu tertarik menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan? Ternyata catatan Qurannya tidak. Ada syarat bagi siapapun yang tertarik terhadap Nabi Muhammad SAW, yang tertarik mencontohnya. Tidak semua umatnya tertarik. Hanya umat yang memiliki syarat tertentu yang tertarik mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Saya sampaikan clue-nya sebelum saya tutup. Yang tertarik mencontoh Rasulullah SAW itu adalah 3. Kalau orientasi hidupnya adalah ridha Allah, kalau orientasi hidupnya adalah keselamatan dan kebahagiaan akhirat, kalau hidupnya diisi dengan banyak berzikir kepada Allah dengan segala penjelasannya. Nah, kalau ini punya ada pada diri kita, maka kita akan menarik Rasulullah, itu menarik sekali. Tapi jika ini tidak ada, Rasulullah tidak menarik baginya. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Sembari terus berharap semoga hari-hari yang kita lalui depan semakin membuat kita lebih baik, mulia di hadapan Allah, terhormat di hadapan sesama manusia, dan Allah berkenan mengakhiri usia kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Saya perkenalkan moto Muhammadiyah, Kaltim, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah, bertemu kembali di syurganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.